Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal muttaqina bi jannati wa na'im wa tawa'adal zalimina bi jahannam wa adzabin alim. Fama lahum min syafi'ina wala sadiqin hamim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dengan surga serta segala kenikmatannya, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim dengan jahanam dan azab yang pedih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang teguh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Kaifa halukum ummahat? Alhamdulillah bi khair ustazah. Alhamdulillah bi khair ustazah. Ya, alhamdulillah. Sudah hafal? Sudah dibagi ya, untuk kan ini kan kemarin 10 ayat ya, jadi Sudah ustazah. dibagi 2 insyaallah. Baik, seperti biasa kita setoran dulu ya. Ya ustazah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, sebentar saya ada lagi. Ya. Ya Allah, lindungilah saya dari godaan syaitan dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi namalah Allah Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Surat Al-Buruj ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama izatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Demi waktu yang dijanjikan. Wasahidin wa mas'ud. Wasahidin yang menyaksikan, wasahidin wa mas'ud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kutila ashabul uhud. Kutila binasalah ashabul kaum Uhud, pembuat parit. Wanar zatil waqud, dan api wanar zatil waqud yang dan api yang mempunyai kayu bakar. Ijhum alaiha qu'ud. Ketika hum mereka alaiha di atasnya qu'ud duduk. Shadaqallahul azim. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah ustazah nomor warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. ayat 6 sampai 10. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum, ketika mereka 'alaiha, atasnya,
qu'ud, duduk. Ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka ala atas ma yaf'aluna apa yang mereka perbuat bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Syuhud dan mereka menyaksikan. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma dan tidak naqamu mereka menyiksa minhum dari mereka illa kecuali ayyuminu bahwa mereka beriman billahi terhadap Allah atau kepada Allah Al-Azizi yang maha perkasa, Ya. Al-Hamidi yang terpuji, yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi orang yang lahu baginya mulku kerajaan atau kekuasaan as-samawati langit wal ardi bumi. Wallahu dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu syahidun maha menyaksikan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Inna sesungguhnya alladzi orang-orang yang fatanu mereka mendatangkan siksa ya. Mendatangkan siksa ya Ustazah. Apa? Ya. Al-mu'min Innalladzina. Hah? Ulangi innalladzina. Alladzi. Oh ya, innalladzi. Alladzina. Sudah. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang fatanu mereka mendatangkan siksa al-mu'minina. Fatanu itu yang menyiksa ya, betul. Oh, fatanu ya, fatanu yang menyiksa. Ya. Al-mu'minina orang laki-laki yang beriman, wal mu'minati dan perempuan-perempuan yang beriman. Suma kemudian lam tidak yatubu mereka bertaubat. Falahum maka bagi mereka azabu siksa jahannama neraka jahanam, walahum dan bagi mereka azabu siksa al-hariqi yang membakar. Ya, nah. Allahumma arhamni bil Qur'an. Insyaallah barakallahu fiik. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Was-samaa'i zatil buruj. Was-samaa'i demi langit zati yang mempunyai al-buruj gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumi demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Wasyahidi wa mashhud. Wasyahidin demi yang menyaksikan, wa mashhud
dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila binasalah ashabu kaum al ukhdud, pembuat farid. An-nari zatil waqud. An-nari api, zati mempunyai, al-waqud kayu bakar. Shadaqallahul azim. Ya, baik, barakallahu fiik. Wa fiki Selanjutnya, barakallahu saja, jasakillah khairan katsiran. Jazakillahu khairan. Selanjutnya saja. Ya, nah, silakan. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum ketika mereka 'alaiha di atasnya qu'ud mereka duduk wahum 'ala ma yaf'alunal wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka ala atas ma apa yaf'aluna yang mereka lakukan bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin, syuhud mereka menyaksikan, wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wama dan tidak naqomu mereka menyiksa minhum terhadap kaum mukmin illa kecuali ayyuminu karena mereka beriman billahi kepada Allah al-azizi yang maha perkasa, al-hamid yang maha terpuji. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Gitu ya. Alladzi yang lahu baginya mulku kerajaan as-samawati semesta langit wal ardi dan bumi wallahu dan Allah ala atas kulli setiap sayin sesuatu syahid maha menyaksikan. Ya. Innalladzina fatanul mu'minuna atau ini innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu hariq. Ya. Inna sesungguhnya alladzi yang orang-orang yang asamu fatanu mereka menyakiti al-mu'minina laki-laki yang beriman, al-mu'minati dan perempuan-perempuan yang beriman, suma kemudian lam tidak yatubuh mereka bertobat, falahum maka bagi mereka azab siksa Jahannam neraka Jahannam walahum dan bagi mereka azab siksa al-hariq yang membakar. Masya Allah, masih terbata-bata, mohon maaf saja. Enggak apa-apa, bagus kok, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kita kasihan saja.
Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit zati, wassama'i demi langit zati yang mempunyai al-buruj, gugusan bintang. Astagfirullahaladzim. Wal yaumi Wal yaumi mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. yang dijanjikan. Wasyahidiu mashhud, Wa syahidin wa mashhud. wasyahidin wa mashhud. Syahidin dan yang menyaksikan, wa mashhud dan disaksikan. Kutila, benar ya, keempat. Kutila ashabul ukhdud. Kutila, binasalah. Ashabu, kaum. Ukhdud, pembuat parit. Ya. Terus yang kelima, An-nari zatil waqud. An-nari, api. An-nari zatil yang mempunyai waqud, kayu bakar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah, jazakan kasiran Ustazah. Nah, Selanjutnya saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. ya, nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Izhum 'alaiha qu'ud. Izhum, ketika mereka 'alaiha, atasnya, qu'ud, duduk. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan mereka, ala, atas, ma, apa yang, yaf'aluna, mereka perbuat, bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, syuhud, menyaksikan. Sebentar saja. Wa ma naqamu, benar saja. Ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Wama, dan tidaklah naqamu, mereka menyiksa, minhum, di antara mereka, illa, kecuali, ayyu'minu, bahwa mereka beriman, billahi, kepada Allah, al-azizi, maha perkasa, al-hamid, maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi, yang, lahu, baginya, miliknya, mulku, kerajaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah,
ala atas kulli segala syai'in sesuatu syahid maha menyaksikan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang nakomu mereka menyiksa. Innalladzina mereka menyiksa. Fatanu al-mu'minina. Fatanu al-mu'minina orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati dan wanita yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Wal mu'minati Mu'minat summa lam yatubu. Summa lam yatubu, summa kemudian lam tidaklah ya saja. Summa lam yatubu kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum maka bagi mereka azab jahannam, neraka jahanam, walahum dan bagi mereka azab al-hariq yang membakar. Afwan saja maksud. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ngeblank. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i demi langit, dzati yang mempunyai al-buruj gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumi demi hari al mau'ud yang dijanjikan. Wasyahidi wa masyhud. Wasyahidin demi yang menyaksikan, wa masyhud dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila binasalah ashabu orang-orang yang membuat parit, al-ukhdud orang-orang yang membuat parit celaka orang-orang yang membuat parit. An-nari jatil waqud. An-nari yang berapi, jati yang mempunyai, an-nari jati Al-waqud. Waqud. Al-waqud kayu bakar. Shadaqallahul azim. Afwan Ustazah. Barakallahu fiik. Fiki barakallah, syukran jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silahkan. Ana Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Izhum 'alaiha qu'ud. Izhum bagi izhum ketika mereka 'alaiha sekitarnya qu'ud duduk.
Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka ala atas apa? Atas ma yaf'aluna apa yang mereka perbuat bil mu'minina dengan orang-orang mukmin syuhud menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minuna billahil azizil hamid. Wa Ayyuminu, ulangi. Ya. Ayyuminu Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Wa ma dan apa naqamu mereka menyiksa minhum terhadap mereka illa kecuali ayyu'minuna yaitu orang-orang mukmin billahi ayyu'minuna terhadap orang-orang beriman billahi kepada Allah al-azizi yang maha perkasa, al-hamid yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi orang-orang yang lahu bagi mereka atas mereka lahu pemilik kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu syahid yang menyaksikan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang fatanu yang menyiksa al-mu'minina laki-laki mukmin wal mu'minati dan perempuan beriman summa kemudian lam yatumu tidak mereka bertobat falahum atas mereka azab jahannam neraka jahanam walahum dan bagi mereka azabul harik azab al-harik yang membara. Yang bakar. Nah, Ya, barakallahu fiik. harik yang membakar Ustazah ya. Iya. Baik, barakallah. Ya. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Saya Ustazah. Ya, Baik. nah. Baik, mohon bimbingan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Izhum 'alaiha qu'ud. Ketika hum mereka 'alaiha atasnya qu'ud duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum dan mereka 'ala atas ma yaf'aluna apa yang yaf'aluna mereka perbuat ya. Mereka perbuat bil mu'minina terhadap orang-orang beriman syuhud menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Wa ma dan tidak
Nakomu mereka menyiksa, minhum di antara mereka, illa kecuali bahwa yu'minu mereka beriman billahi kepada Allah al-azizi yang maha perkasa, al-hamidi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi yang lahu miliknya kerajaan mulku kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi, wallahu dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu, syahid maha menyaksikan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang fatanu mereka yang mendatangkan cobaan al mu'minina para laki-laki beriman dan mu'minati dan wanita-wanita beriman, summa kemudian lam tidak yatubu mereka bertaubat, falahum maka bagi mereka azabun azab jahannam walahum dan bagi mereka azabun azab al-hariq yang membakar. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Jazakallah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya masih ada? Sudah semua saja, yang lain menyimak. Oh iya, baik. Baik, kita lanjut di ayat 11 sampai ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Di ayat 11, kemudian nanti lanjut ke ayat berikutnya. Baik, wahid, isnain, salasah. A'udzu lanjut. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna syadid. Innahu huwa yu'id wa huwal ghafurur dzul arsyil majid. Ya, sampai di situ dulu ya. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannat. Inna
sesungguhnya alladzina Orang yang Orang yang orang-orang yang nah, amanu mereka beriman wa amilu dan mereka beramal amal as-solihati solih dan berbuat baik. ya berbuat baik. Lahum bagi mereka jannatun surga tajri mengalir min dari tahtiha di bawah tahtiha bawahnya al-anharu sungai-sungai sungai-sungai Dzalikal fauzul kabir dzalika demikianlah al-fauzu keberuntungan al-kabir yang besar. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna sesungguhnya batsya. Siapa yang tahu artinya batsya? Kekuatan adab atau siksa. Ya, siksa. Inna sesungguhnya batosya siksaan atau kekuatan adab. Rabbika Rabbmu lasyadid. Benar-benar keras. Ya. Atau sangatlah keras. Sangat keras. Benar-benar sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu sesungguhnya dia. Innahu sesungguhnya dia. Huwa dia. Yubdi'u dia memulai menciptakan. Yubdi'u dia memulai menciptakan. Wa yu'id dan mengulangi. Wa yu'id dan dia mengulangi. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa dan dia al-ghafuru maha pengampun, al-wadud maha pengasih. Maha pengasih. Dzul arsyil majid. Dzu memiliki atau mempunyai al-arsy arsy. Ya, arsy. Al-majid yang maha terpuji atau maha mulia. Al-majid maha mulia. Fa'alul lima yurid. Fa'alun berbuat. Lima terhadap apa. Yurid yang dikehendaki. Berbuat terhadap apa yang dikehendaki. Ya, sampai 16 dulu ya.
Kita murajaah di surah yang telah kita praktek kemarin, yang sudah kita jelaskan kemarin sampai di ayat yang 10. Di mana di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid." Kemudian ayat 10, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq." Jadi sesungguhnya orang-orang yang membunuh, jadi ada yang mengartikan mengikuti ayat sebelumnya, jadi mengartikan di sini fatanu di situ adalah membunuh. Kemudian ulama yang lain ada yang mengartikan dengan fatan itu adalah fitnah. Ada yang memberikan fitnah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minina, orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan juga orang-orang yang beriman dari kaum perempuan. Jika kita menjelaskan tentang, kemarin kita jelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang telah membunuh ashabul kahfi, ashabul ukhdud, baik laki-laki maupun perempuan, malam yatubu, kemudian tidak bertaubat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Raja Dzunnu'ats yang sesat itu membakar orang-orang yang berkata bahwasanya amanna bi rabbil gulam. Aku telah beriman, kami telah beriman kepada Rabb-nya anak muda. Di sini tidak disebutkan nama, kenapa? Karena orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang membunuh bukan hanya zamannya Dzunnu'ats saja. Tapi nanti akan zaman setelahnya Dzunnu'ats sampai akhir zaman pun, sampai hari kiamat pun akan ada Dzunnu'ats berikutnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang mereka yang telah membunuh sebesar apapun dosa mereka, sebanyak apapun orang yang telah dibunuh, jika mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima taubatnya. Akan tetapi dijelaskan bahwasanya malam yatubu, akan tapi kemudian tidak bertaubat. Nah, kalau seandainya mereka telah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, sebagaimana dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'un wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikatkan dengannya, dan mengampuni selainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat sampai kapan? Itu ketika nyawanya sudah ditenggorokan. Nah, tapi kalaupun dia musyrik, membawa dosa segede gunung atau bahkan seluas langit dan bumi dosa-dosanya, akan tapi dia datang dengan memohon maaf dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Ya. Kan tapi di sini orang-orang yang membunuh, orang-orang yang memfitnah, baik memfitnah kaum muslim mukminin maupun kaum mukminat,
kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Kalau kita jelaskan tentang fitnah, orang-orang yang fitnah itu terbagi menjadi dua. Ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Ketika orang-orang musyrik, ketika orang-orang kafir menyerang kaum mukminin dengan fitnah syubhat, itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya itu sangat berbahaya, sangat buruk ya. Karena fitnah syubhat maupun syahwat ini dua-duanya adalah sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika fitnah syahwat itu orang melakukannya sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan dosa. Nah, kalau fitnah syubhat ini adalah fitnah yang mana pelakunya tidak sadar. Ya, contohnya fitnah syahwat. Fitnah syahwat seperti contohnya berzina. Itu fitnah syahwat. Yang lain adalah misalkan minum khamar. Fitnah syahwat. Kemudian contoh yang lain riba. Dia melakukan riba. Nah, itu fitnah syahwat. Kenapa? Karena dia paham apakah berzina itu haram. Dia tahu saya melakukan zina ini haram. Dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah haram. Akan tetapi syubhat, fitnah syubhat ini adalah yang paling berbahaya karena pelakunya tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan adab. Contoh fitnah syubhat seperti melakukan sesuatu kebid'ahan ya, atau dia melakukan kesyirikan tapi dia banyak berbuat kebaikan. Dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah kesyirikan, sehingga dia terus banyak mengatakan bahwasanya saya ini percaya dengan dukun ini, tapi tetap saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia percaya dengan contoh yang lain, dia percaya dengan sesuatu yang dia percayai bahwasanya itu adalah mendatangkan kebaikan, tapi dia tidak yakin bahwa itu adalah sesuatu dosa. Nah, ini adalah fitnah syubhat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang memfitnah ya, membawa fitnah, memfitnah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mukminat kemudian tidak bertobat, maka baginya adalah azab yang jahanam dan baginya adalah azab yang membakar. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-11. Ayat. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih. Beriman dan beramal solih. Setelah kita jelaskan kemarin bagaimana orang-orang yang seperti Ashabul Ukhdud yang membunuh orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengatakan bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya anak muda itu. Kemudian bagaimana azab yang ditimpakan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap orang-orang yang beriman. Setiap Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan orang-orang yang beriman. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh. Nah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya
Orang-orang yang beriman di sini, innalladzina amanu, maksudnya ayat-ayat di sini adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Dia memiliki keimanan yang kuat. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi jangan kita mengatakan oh iya dia muslim. Belum tentu mereka bukan orang-orang musyrik. Karena banyak orang yang mengatakan dirinya bahwa saya adalah Islam, saya adalah muslim, tapi ternyata kelakuannya menyelisih syariat. Jadi kalau yang dimaksud dalam ayat ini bukan orang yang seperti ini, tapi adalah orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal solih. Orang yang beramal solih itu bukan hanya artinya dia melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan. Orang-orang kafir juga melakukan kebaikan, banyak menolong orang lain, banyak membantu. Nah, itu juga orang-orang kafir juga seperti itu, orang-orang musyrik juga seperti itu. Tapi wa amilus sholihat di sini adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, ini kadang-kadang kita gemar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang dilarang itu tidak kita jauhi, tetap kita lakukan. Jadi melakukan ketaatan juga melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak termasuk di dalamnya. Wa amilus sholihat adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Baik batinnya beriman, juga fisiknya beriman. Jadi hatinya dia beriman sesuai dengan apa yang dilakukan juga. Terlihat dari apa yang dia lakukan. Gerakan-gerakannya juga terlihat. Seperti orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat itu kadang-kadang apa yang dia baca tidak sama dengan apa yang dia pikirkan. Nah ini kadang-kadang kita tidak khusyuk. Ini penyebabnya tidak khusyuk. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan dengan lidah-lidah mereka tidak dengan apa yang ada di dalam hatinya, berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, seperti itu. Orang-orang yang sholat, ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Ummahat fillah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, walahum jannat. Jadi orang-orang tadi, orang-orang yang ahli tauhid, memiliki keimanan yang kuat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, balasan bagi mereka adalah walahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannat itu adalah taman-taman indah yang ada di dalam surga. Dalam taman-taman ini ada mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai jadi bukan saja satu sungai, ya, seperti di dunia itu hanya satu sungai tapi terus bersambung-sambung. Tapi di sana banyak sungai. Anhar, sungai-sungai, bukan saja nahar, satu sungai, tapi anhar, banyak sungai. Nah, disebutkan dalam para ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwasanya sungai di sini banyak. Sungai, ada sungai biasa, ada sungai-sungai yang isinya madu, ada sungai-sungai yang isinya khamar, ada juga sungai-sungai yang isinya susu. Nah, maka di dalam surah Muhammad, ya, Muhammad itu dijelaskan bahwasanya sungai-sungai yang di dalam surga itu banyak sungai-sungai. Yang pertama adalah mathalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharu mimma in ghairi asin. Ya, itu dalam surah Muhammad ayat 15. Perumpamaan yang ada dalam surga itu adalah yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mana sungai itu tidak merubah rasa. Artinya sungai seperti
airnya jernih, tidak merubah rasa, tidak pernah merubah rasanya. Jadi kalau di di dunia ini kita melihat ada air yang jernih, kadang-kadang kalau datang hujan maka berubah menjadi keruh dan berubah rasanya. Di sana tidak ada perubahan rasa. Wa anharu labanun lam yatagharru ta'muhu. Dan ada pula sungai yang isinya laban, isinya susu, ya, sungai-sungai susu, tidak merubah rasanya. Wa anharu min khamrin lazzatin lisyaribin. Dan juga ada sungai khamar. Khamar di sana berbeda dengan khamar di dunia. Khamar di dunia itu baunya rasanya pahit, kemudian orang yang meminumnya itu pasti bau yang tidak enak. Tapi di dalam surga rasanya lezat, rasanya sangat lezat dan baunya harum, baunya enak. Jadi semakin dicium semakin enak. Lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Kemudian juga tidak memabukkan, berbeda dengan yang ada di dunia. Wa anharu min asal wa saffa. Dan ada sungai yang isinya madu, ya, isinya madu dan madunya sangat asli, ya. Madunya murni, ya, madu murni. Seperti itulah yang disebutkan di dalam ayat ini, walahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir. Dzalika itulah al-fauzu, kemenangan atau kesuksesan, al-kabir yang besar. Jadi sejatinya kesuksesan itu ketika manusia itu mampu masuk ke dalam surga. Sebesar apapun kesuksesan menurut manusia di dunia ini, itu tidaklah, suksesnya itu tidaklah lama, karena hanya batasnya sampai dunia. Tapi seseorang yang benar-benar sukses adalah orang-orang yang mampu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu benar-benar sangatlah keras. Benar-benar sangat keras. Di sini inna, di sini benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, bukan hal biasa. Karena di sini ada kata inna, sesungguhnya. Batosya, siksaan. Rabbika Rabbmu la syadid. Syadid artinya sangat keras. Ada tambahan lam di situ. Ya, di situ lamnya adalah lam taukid. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah pesan yang serius. Karena ada kata inna, dan inna ini adalah pesan yang sangat serius. Artinya bahwasanya janganlah pernah meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah keras. Ayat ini menunjukkan bahwasanya diturunkan kepada Rasulullah SAW itu untuk menghibur Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin kita bingung, kenapa kok bisa ayat ini menghibur Nabi? Padahal bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan bahwasanya tentang siksaan, ya, inna batsya rabbika lasyadid. Rasulullah SAW pernah istirahat dalam satu waktu. Rasulullah SAW pernah istirahat di bawah naungan Ka'bah. Pada saat awal-awal datangnya Islam ini, Rasulullah SAW mendakwahkan kepada orang-orang Quraisy. Ternyata Rasulullah SAW itu diintimidasi. Sahabat-sahabatnya yang masuk Islam itu dibunuh. Bahkan ada yang digergaji, terbelah. Ada yang dikuliti. Ada yang disiksa di tengah padang pasir.
ya macam-macam. Di sini Rasulullah SAW itu sangatlah tertekan ya, tertekan hatinya melihat para sahabatnya itu disiksa. Satu ketika Rasulullah SAW sedang istirahat di bawah naungan Ka'bah, kemudian tiba-tiba Khabbab datang. Ini sahabatnya datang, kemudian berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu menolong kita. Ya, ini awal-awal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka diusir, ya. Bahkan pernah 3 tahun tidak apa namanya itu kelaparan, ya, mendapatkan kelaparan karena tidak kaum Yahudi atau kaum Quraisy itu tidak ada yang mau berdagang dengan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada Khabbab bagaimana sahabat-sahabatnya itu pernah dikuliti, kemudian pernah diintimidasi, pernah ada yang digergaji. Kemudian apa kata Khabbab? Khabbab mengatakan bahwasanya demi Allah Islam ini akan menang. Demi Allah pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ini kata Khabbab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walakin la tasta'jilun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak sabar. Kebanyakan manusia itu ingin cepat-cepat menuai kemenangan itu. Ya. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menunda kemenangan itu karena ingin melihat, ingin menguji manusia. Ummahatillah rahimakumullah, kita lanjut ke ayat 13. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia Allah yang menciptakan, yang yubadi'u yang memulai, wa yu'id dan mengulangi. Memulai penciptaannya dan mengulangi. Artinya bahwasanya ia beda'u, Allah Subhanahu Wa Taala memulai ciptaannya dengan juga mengembalikan ciptaannya itu setelah meninggal, mengembalikan menjadi hidup kembali. Membangkitkan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan yang pertama. Nah, kadang-kadang manusia itu mengatakan bahwasanya tidak mungkin manusia yang sudah hancur, tinggal tulang belulang itu bisa dibangkitkan kembali. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan saja yang tidak ada, apalagi yang sudah ada kemudian dikembalikan. Ada 2 penafsiran tentang ayat ini. Pertama adalah innahu huwa yubadi'u wa yu'id, memulai mengazab orang-orang yang kafir di dunia dan juga melanjutkan di akhirat. Jadi orang-orang yang kafir itu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengazab kepada mereka, ya, mengazab kepada mereka di dunia dan juga nanti di akhirat. Dia juga mendapatkan azab di akhirat, ditambahkan di akhirat. Nah, dalam ayat 13 ini, gambaran siksaan orang-orang yang kafir. Ya, bagaimana siksaan mereka yang sangat keras. Siksaan orang-orang kafir di dunia itu siksaan secara fisik, juga siksaan secara psikis. Secara fisik, contohnya, seperti yang dialami oleh Abu Jahal CS. Abu Jahal dan kawan-kawan. Saat perang Badar, di mana kaum muslimin itu jumlahnya sangat sedikit. Tapi jumlah orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, itu sangatlah banyak. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala di situ menolong orang-orang yang muslim, ya, menolong kaum mukminin, menolong Rasulullah SAW dengan memperlihatkan bahwasanya ini loh kemenangan orang-orang mukmin. Sehingga pada saat itu 24 pemimpin Quraisy tewas. Di antaranya adalah Abu Jahal, ya. Di antaranya adalah Abu Jahal. Nah, ketika 24 orang ini dan masih banyak yang lain, ini hanya 24 bagi pembesar Quraisy ini, begitu sudah bergelimpangan, maka Rasulullah SAW menguburkannya di dalam sumur Badar, ya, sumur tua yang ada di Badar.
Kemudian seringnya Rasulullah SAW itu ketika selesai perang, itu Rasulullah SAW tidak langsung pulang, tapi istirahat dulu, ya, istirahat di daerah-daerah peperangan itu. Nah, dalam perang Badar ini, Rasulullah SAW beserta sahabat yang lain itu menguburkan 24 kaum Quraisy ini dalam dalam sumur, ya, sumur tua. Kemudian Rasulullah SAW istirahat, kemudian berdiri di sekeliling, berdiri di sekitar tempat dikuburkannya mayat-mayat tersebut. Yang di dalamnya salah satunya adalah Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasul fa inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Alangkah bahagianya seandainya kalian mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini Rasulullah SAW berdiri di dekat sumur tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan itu. Kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang mukmin, dan hari itu Allah Subhanahu wa taala menepatinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan. Dan kami sudah mendapatinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian, ya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian juga, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan kepada mayat-mayat yang ada di dalam kuburan itu, apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbmu? Ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma tukallimu, ya, ajsadi la arwahalaha, ya. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana Rasulullah bisa ngobrol kepada mayat-mayat ini yang sudah tidak ada ruh, ya, jasadnya sudah kehilangan ruh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma antum bi asma'in lima aqulu minhu, ya. Demi Allah, sungguh mereka mendengar apa yang kalian dengar. Sungguh orang-orang yang sudah jadi mayat ini mendengar apa yang saya katakan sebagaimana kalian mendengar apa yang saya katakan. Dan ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya pada hari itu didengarkan oleh mayat-mayat yang ada di Badar tersebut. Ummahat fillah rahimakumullah, itu adalah salah satu contoh azab fisiknya. Jadi orang-orang yang kafir itu telah mendapatkan siksaan di dunia. Kemudian azab psikis, contohnya adalah tenangnya hati, ya, tidak ada ketenangan hati, ya. Walaupun kita mungkin secara lahiriah melihat orang-orang yang kafir itu adalah mereka senang, semua serba ada, mereka cekakak-cekikik, mereka semuanya kelihatan happy. Padahal sebenarnya, ya, mereka memiliki kegelisahan, tidak ada ketenangan jiwa. Mungkin Ummahat mengatakan, masa iya? Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh mereka akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terpedaya kepada orang-orang yang kafir yang kelihatannya enak, padahal sebenarnya mereka itu
memiliki kegelisahan-gelisahan. Contoh yang lain, ada banyak orang yang berputus asa, udah mendapatkan seluruh kemewahan yang ada di dunia, tapi karena merasa hidupnya tidak tenang, tidak ada keterangan jiwa, sehingga mereka melakukan bunuh diri. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahum wahwal ghafurul wadud." Wahwal ghafuru, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Al-Wadud, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Pengasih. Al-Wadud, lagi Maha Pengasih. Al-Ghafur artinya adalah orang-orang yang bergelimang dosa, walaupun dosanya sebesar gunung, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni jika orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di sini Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah sebanyak apapun dosa manusia, sebanyak apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebanyak apapun orang yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi sebanyak apapun dosa akan diampuni oleh Allah. Ya. Kita membawa dosa maksiatan yang banyak, dosa kesirikan yang banyak, jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kemudian yang kedua, sebanyak apapun orang yang bertaubat, ya, sebanyak apapun orang yang berdosa kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia akan diampuni. Ya, ini adalah kadarnya, ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia akan diampuni. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud yang membunuh 2.000-an orang, tapi jika seandainya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian yang keempat, sesering apapun dosa itu terulang, ya, sudah melakukan pagi ini, kemudian bertobat, sore hari bertobat, besoknya melakukan lagi, ya, bertobat lagi sorenya, sesering apapun, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan heran ketika ada yang mengatakan bahwasanya ketika membaca ayat-ayat tentang siksaan bagi orang-orang yang kafir, kemudian ada yang bertanya, sejahat itukah Allah? Padahal kita belum menjelaskan tentang bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kembali kepada kita. Kita mau tetap dengan dosa-dosa yang kita miliki dengan sombongnya kita tidak mau bertaubat, ataukah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita meminta ampun dengan segala dosa yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 82, wa inni lawaffarul liman taba. Sesungguhnya aku Maha Pengampun kepada siapa yang bertaubat. Laghaffar, ya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina, yaitu yang ayatnya nanti bisa Ummahat bisa buka surah Az-Zumar ayat 83, artinya bahwasanya hambaku jika seandainya dia datang dengan dosa kesyirikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jadi
orang-orang yang musyrik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah meninggal, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan, kemudian dia tetap tidak mau bertobat, kemudian dia memiliki anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya, maka di sini tidak mendapatkan syafaat tersebut, tidak mendapatkan tidak diterima doa anaknya tersebut, walaupun dia memiliki anak-anak yang soleh. Dalam sebuah hadis, ya, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Adnaba 'abdi dzamban." Insyaallah sudah lewat jam 5 ya. "Adnaba 'abdi dzamban." Ya. Telah hambaku telah berdosa, membawa dosa dengan dosa-dosa. Faqal, kemudian dia berkata, "Allahumma gfirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Adnaba 'abdi dzamban." Aku akan ampunkan dosa-dosanya. Ya. Kemudian fa'alimah, kemudian dia melakukan lagi. Jadi pagi harinya dia bertobat, kemudian sore harinya dia melakukan lagi. Ya, annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudha bihi. Ya, kemudian Rabbnya padahal sudah mengampuninya. Ternyata dia mengulang lagi dosa-dosa tersebut. Itu diulang beberapa kali dalam hadis tersebut, diulang beberapa kali. Dia bertaubat, kemudian dia mengulangi kembali dosa-dosanya, kemudian bertaubat lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuninya. Kemudian Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, niscaya aku sudah mengampuni. Nah, ini adalah hadis qudsi ini memberikan motivasi kepada kita. Bukan berarti kita benar-benar ya udahlah saya melakukan dosa aja, nanti saya minta ampun lagi kepada Allah, nih saya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami. Tidak. Kenapa? Karena kita khawatir ketika kita melakukan dosa tersebut dan ternyata malaikat maut sudah sedang mengincar nyawa kita pada saat kita melakukan dosa tersebut. Nah, ini sangat fatal. Nah, ini sangat berbahaya ketika kita melakukan dosa tersebut belum sempat untuk bertobat, kemudian kita meninggal. Nah, kita adalah termasuk su'ul khotimah. Dalam ayat ini adalah salah satu motivasi kita untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rohillah. Dan janganlah kita berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ketika kita melakukan dosa, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Wadud, tadi Al-Ghaffar, kemudian Al-Wadud, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya manusia mampu, Al-Wadud di sini adalah Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Artinya ketika kita sebagai manusia ada teman kita atau ada orang lain yang berbuat dosa kepada kita, berbuat kesalahan, bisa jadi kita memaafkan dia, tapi kita tapi kita tidak bisa menjalin hubungan dengan baik lagi. Kadang-kadang seperti itu. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Kadang-kadang kita sudah memaafkan nih. Ada orang yang memfitnah kita karena sakitnya apa yang dia lakukan kepada kita, terlalu besarnya kesalahan yang dia lakukan, maka kita tetap memaafkan. Saya maafkan dia ya, tapi jangan, kalau bisa sih jangan ketemu saya lagi, atau jangan ada di hadapan saya lagi. Nah, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya melakukan dosa sebesar gunung pun, kemudian dia bertaubat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepadanya. Ya, itulah perbedaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita lanjut, dipercepat ya. Dzul arsyil majid, ya. Dzul arsyil majid, Allah Subhanahu wa taala mempunyai arsy, ya. Al-Majid, Maha terpuji. Yang mempunyai arsy, Maha terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada beberapa poin tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Dzul Arsy. Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy. Dalam surah Al-An'am ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa rabbu kulli syai'in." Sesungguhnya Rabb Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu, memiliki seluruhnya. Kemudian dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang Rabb sekalian alam ya. Dalam surah Al-Buruj ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Dzul Arsy. Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy. Berarti arsy adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arsy itu karena arsy itu adalah memiliki keistimewaan, memiliki keistimewaan. Yang pertama, arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Kemudian arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Arsy itu memiliki arsy itu adalah makhluk yang pertama-tama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qalam. Nah, kemudian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Dan yang paling kuat pendapat ini adalah arsy. Ummahatillah, karena ini sudah 5:30, insya Allah ayat berikutnya kita lanjut ya pada pertemuan berikutnya, karena ini pembahasannya agak panjang ya. Ayat 16 ini, ayat 15 pun belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk Amin, memahami amin ya ayat rabbal demi alamin. ayat dari Jadi firman Allah pekan Subhanahu wa pekan taala. depan ayat 15 juga diulang Ustaz ya. Pekan depan insya Allah Tambah. kan cuma 5 ayat ya, yang 6 ayat ya yang kita baca, yang kita sudah artikan, distorkan. Mungkin 3 ayat, nanti setelah itu saya lanjutkan supaya waktunya lebih luas. Baik Barakallahu Ustaz. fiik. Insyaallah, Ustaz. Atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaik. Syukran Ustazah. Jazakillah khairan kasiran Jazakallah khairan Ustazah. katsiran Ustazah. Barakallahu fiik. Selamat Ustazah sehat beristirahat selalu. Ustazah. Amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Salam. Izin end meeting ya sahabat semua ya. Ya, jazakallah.